masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi IPA kita. Silakan buka buku kamu di halaman 74. Hari ini kita akan mempelajari contoh sumber daya energi di lingkungan sekitar kita. Sebelumnya kita udah belajar tentang macam-macam sumber energi, kemudian perubahan bentuk energinya ya yang sudah kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi ya. Baik energi yang dapat diterima atau dapat digunakan atau dihasilkan secara langsung ataupun energi yang dihasilkan melalui proses perubahannya. Nah, sedangkan untuk sumber daya energi itu artinya adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan ya baik sebagai sumber energi ataupun sebagai energi itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang sumber daya energinya, berarti segala sesuatu yang tersedia di alam kita yang bisa kita manfaatkan secara langsung menjadi energi ataupun menjadi sumber energi. Seperti yang tertera di buku kamu di halaman 74 sampai 76, di sana dinyatakan ada beberapa sumber daya energi yang ada di lingkungan sekitar kita yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber energi. Dan beberapa dari sumber daya energi itu adalah yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan juga cahaya terbesar di bumi, di mana matahari ini juga memiliki manfaat untuk tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Dengan kemajuan zaman ya, matahari ini bukan hanya bisa dimanfaatkan secara langsung ya. Dengan kemajuan zaman dan teknologi, manusia dapat memanfaatkan dari energi cahaya dari matahari itu ya untuk menghasilkan energi listrik, yaitu menggunakan panel surya. Yang kedua adalah angin. Angin merupakan udara yang bergerak ya. Angin menyimpan energi yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan ataupun membangun tabur angin yang bisa digunakan untuk mengubah energi jadi energi listrik. Yang ketiga adalah air ya. Air menyimpan sejumlah energi yang jika kita manfaatkan ya dapat memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan kita. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan ya arus dari air ataupun ombak ya dari laut bisa menggerakkan turbin sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Yang keempat adalah panas bumi atau geothermal. Panas bumi adalah energi alternatif yang menguntungkan dan juga terbarukan. Panas bumi yang dihasilkan oleh bumi yang tidak dapat habis dapat menghasilkan panas terus-menerus. Itulah yang bisa dimanfaatkan manusia sebagai pembangkit listrik. Di mana manfaat lainnya adalah dengan pembangkit panas bumi ya hampir tidak menimbulkan yang namanya polusi ataupun emisi gas rumah kaca. Jadi lebih menguntungkan ya dan juga lebih sehat. Yang kelima atau yang terakhir adalah biomasa. Nah, biomasa ini adalah sumber energi yang berasal dari organisme atau makhluk hidup ya. Biasanya ini adalah berasal dari kotoran hewan ataupun limbah pertanian ya. Kemudian yang diolah melalui beberapa proses sehingga itu bisa menjadikan sebagai bahan bakar serta bisa menjadi pembangkit listrik juga ya. Nah, itulah beberapa sumber daya energi yang ada di lingkungan sekitar kita ya, yang artinya yang tersedia di alam kemudian kita olah ataupun bisa kita rasakan secara langsung manfaat dari energi tersebut ya. Nah, Bu harap dari apa yang kita bahas bisa kalian tuliskan di buku catatan kamu untuk sumber belajar kamu. Dan untuk kegiatan kamu di rumah hari ini ya, silakan kalian kerjakan soal yang ada di halaman 76. Di sana ada kerjakanlah soal-soal berikut. Jadi ada 3 soal di sana dan nomor 1 sampai 3 di mana itu berhubungan dengan apa yang sudah kita bahas tadi tentang sumber daya energi yang ada di lingkungan sekitar kita. Silakan kalian jawab nomor 1 sampai nomor 3 di buku latihan kamu dan dikumpulkan seperti biasa.
Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang sekitar kita dengan selalu menerapkan 5M dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini dan sampai jumpa.